Gitu. Ini masuk kaji baru, spesifikasi banadisiko sebenarnya tasawuf dan psikoterapi, tobat dan inabah, babnya bab 1. Dasar dulu gimana kita menjadi penterapis ya secara islami. Spesifikasi ilmunya kalau dalam pengobatan Islam namanya tibun nabawi. Apa? Tibun nabawi. Seorang penterapis Islami tibun nabawi sama dengan metode torekot, yaitu perlu talqin. Harus ditalqin. Ya. Dan ini terkait dengan keimanan ya. Karena penterapis itu kalau keyakinannya, keimanan terhadap Quran kurang, maka hasilnya terhadap klien yang diobat pun mungkin tidak ada hasilnya ya. Jadi bukan cenderung kepada sifat obatnya ya, bukan cenderung ke sana ya. Karena itu sifat herbal obatnya yang di Quran itu sedikit kan. Madu, apalagi habatus sauda yang ada di Quran ya. Nggak banyak seperti di sini kan. Di dunia medis kan banyak itu ya. Nanti jelas kita ya. Nah ini salah satu jurusan yang akan dibuka mungkin di sini ya, tasawuf dan psikoterapi. Dan ini terkait juga sebetulnya memahami konsep-konsep kepentingan umat, menolong umat. Jadi ibadahnya sudah sangat mulia ya. Jadi penterapis itu sama dengan pendakwah yang sudah mempunyai makomat tinggi seharusnya ya. Ya. Ini yang perlu kita pahami dasarnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan habibi, hamdal mustafirin, hamdan yuashiyu amahu yukafi majidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi juriyatihi ajmain. Sebelum kita talim, kita sama-sama syahadat, sholawat, istighfar kepada Allah. Diikuti sama-sama hadirin, luruskan dulu nih kita ridha Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi wariddoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Tahlil, zikir, thayyibah 3 kali. Sama-sama langsung la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya sholihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Taqdi hajatina. Wa khususon Abaruhiyah Nur Muhammad
khususon ila ruhi Muhammad nabiyunaka, wabil khusus hadiri al-mahdi khalifatul radin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususon arwahi muslimin mu'minin wa muhsinin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa. Subhanaka ilmalana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku, baik pentaklim maupun yang ditalimi, agar mereka memahami perkataan ini dan Allah meridhoi dalam taklim ini. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan kodrat iradahnya, rahmatnya, kita masih diberi waktu ya untuk bisa bertolibul ilmi di tempat ini. Hadirin jamaah iwan akhwat ya rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki langsung, yang andung talimi, juga iwan akhwat yang mengaji secara tidak langsung melalui dunia awang-awang ya, semuanya rahimakumullah. Di pertemuan ini Pak Al-Fakir ya, yang bodoh ini akan membahas tentang tasawuf dan psikoterapi bab 1 dalam hal tobat dan inabah, dan dengan disiplin ilmunya Tibun Nabawi ya. Jadi ini ilmu boleh dikata jarang tapi penting ya, sangat penting. Ulama ahlul fikih dan pakar hadis yang bernama Imam Abu Laid Al-Samarqandi, beliau wafat 373 Hijrah, menceritakan kisah seseorang yang meminta diajarkan tentang ilmu-ilmu ganjil ya, kepada baginda Rasulullah SAW. Ilmu ganjil ini ya, ini yang akan kita bahas sebetulnya. Itu termasuk ilmu ganjil ya. Kisah ini tertulis dalam kitab, itu referensinya ya, Tibun Nabawi, ruhaninya itu ada di Tanbihul Ghafilin. Apa nama kitabnya? Nah, arti Tanbihul Ghafilin ini peringatan bagi orang-orang yang lalai. Itu artinya. Jadi penyakit itu kebanyakannya karena kita lalai. Ya, betul ya? Nah. Abdullah bin Mishwar Al-Hashimi berkata begini, ya ahaduhum maratan ila Nabi Muhammadan waqali. Seseorang pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, ataita litu alimani aulumun gharibatan. Saya datang supaya engkau ajarkan padaku ilmu-ilmu yang ganjil. Aulumun gharibatan, itu ilmu-ilmu yang ganjil. Ada orang datang minta kepada Rasulullah, tolong diajarin ilmu-ilmu yang ganjil ya. Kalau di Ando ngajarin ilmu ganjil 1, 3, 5 kan itu nah. Minta ganjil kan. Lalu Rasulullah berkata, mada fa'alita bil mar'ifati. Jadi kamu telah berbuat apa yang terhadap pokok ilmu. Jadi dia itu, kamu datang meminta pokok ilmu gitu ya. Pokok ilmu itu ya makrifat. Dasarnya untuk sampai ke sini makrifatullah ya. Pahami itu ya. Jadi dasar dari Tibun Nabawi apa? Ilmu marifatullah. Mungkin tinggi maqamat kita ya, sampai makrifat yang komplit jatullah, mungkin canggih antum menterapi orang.
Diambui saya langsung cegah gitu istilahnya gitu. Nah, kalau asma masih doa masih masuk juga tuh sisi Karin kan, ya kan. Jadi dasarnya apa? Ilmu tibun itu harus mempunyai ilmu ma'rifatullah. Karena berdasarkan hadis Nabi berkata itu, "Mada fa'alita bil ma'rifati." Hadis ini sahih. Kemudian orang itu bertanya lagi, hal hada mau doa al ilmi, apakah pokok ilmu itu? Nabi Muhammad kemudian balik bertanya, belum dikasih jawaban. Hal tarifullah azza wa jalla, apakah kamu telah mengenal Allah? Nah ya, jadi kamu mau belajar ilmu yang ganjil ya. Ditanya sama Nabi, apakah kamu sudah mengenal Allah azza wa jalla? Hal tarifullah azza wa jalla kan? Ditanya gitu. Jadi gini, kamu mau kuliah di UIN, udah selesai SMA. Kan sama dengan itu enggak? Bukan arti kata UIN tinggi. Islam tidak ada startup gitu. Ya, bayangin ya. Kenal agama ma'rifatullah. Akhir agama ma'rifatullah juga kan? Iya kan? Nah, jadi jangan disamakan dengan itibarnya gitu deh. Jadi kata Nabi, kalau antum ingin mendapatkan ilmu ganjil, atayal itu ilmani alumul goribatan, saya datang engkau ajarkan kepadaku ya Rasulullah ilmu-ilmu yang ganjil. Alumul goribatan. Ya. Ya. Kemudian Nabi berkata, mada fa'alita bil ma'rifati. Kamu telah berbuat apa terhadap pokok ilmu? Kamu menanyakan buahnya dari ma'rifat. Ya. Kemudian Nabi bertanya lagi kan, hal tarifullah azza wa jalla, apakah kamu telah mengenal Allah? Kan gitu, biasa gitu ya. Maka kita sudah dapat kesimpulan dari hadis ini. Soal ini, antum harus punya dasar ilmu ma'rifatullah wal asma wal sifat af'alullah, kemudian jatullah, baru bisa memasuki dunia ini. Berat juga ya belajar tibun ya. Ayo, enggak masuk UIN langsung jurusan tibun, ma'rifatnya memble. Kacau tuh kan? Kira-kira gitu. Jadi kan betul dari awal antum kaji dulu ini baru sampai sini kan. Ya kan? Nah itu. Jadi konsep ilmunya harus tahu dulu. Kemudian yang orang itu setelah ditanya, apakah kamu telah mengenal Allah azza wa jalla? Hal tarifullah azza wa jalla? Jawab orang itu, na'am. Apa? Apa na'am tuh? Iya. Kemudian Nabi bertanya lagi, tumma mada fa'alat bihaqqihi. Maka apakah yang telah kamu kerjakan terhadap haknya? Hak Allah maksudnya. Nah, silakan mau belajar tibun. Apa yang pernah kamu kerjakan terhadap hak Allah? Gimana? Kalau enggak ditalkin, ada talkinnya. Nanti dong ajarin talkin, tapi kan dong kenalin dulu. Spesifis di sini sebenarnya tibun. Karena banyak datang tuh. Ya kan? Ini apa tibun? Tibun itu perlu talkin. Lah jadi dokter jadi talkin kok. Sumpah kan? Udah tahu talkinnya. Itu makanya ilmu ini ganjil. Belajarlah di UIN teori. Kalau nggak ditalkin nggak bisa nerapi antum. Tetap butuh juga sini. Sombong banget nih, ya memang begitu aturannya. Memang begitu aturannya. Enggak, betul kan? Insya Allah, supaya jelas dulu kerangkanya ya. Ini bukan kerangka lagi, ini udah masuk ke ajaran. Bukan teori, ini bukan teori lagi, sudah mau masuk menjadi penterapis. Kemudian setelah ditanya begitu, maka apakah yang telah kamu kerjakan terhadap hak Allah? Tumma mada fa'ala bihaqillah, misalnya ya. Orang itu menjawab, Masya Allah. Seperti terkejut. Kemudian orang itu ngomong lagi, apa yang dapat aku kerjakan? Kemudian Nabi bersabda, baru ini sabda. Ya. Jadi ada perkataan Nabi, ada sabda
Nabi. Kalau perkataan Nabi belum turun wahyu. Ya. Kalau ada sabda semua berita itu wahyu udah turun, mungkin ke ilham atau kemana ya. Af'al dalika bishakin hakikihin tumma audilili walimaka ma'rifatan goribatan. Laksanakan itu sebenar-benarnya hak Allah. Kemudian kamu kembali kepada saya, akan kami ajari kepadamu ilmu yang ganjil-ganjil tadi. Ya. Setelah beberapa tahun orang itu belajar makrifat kemana lah tidak tahu. Datang kembali kepada Rasulullah. Setelah datang langsung Rasulullah bersabda, dayadaka ala sadrika al qalbu. Kok nggak dilakuin? Ada yang bisa bahasa Arab? Ini talqin ini. Besok antum jadi penterapis nih. Letakkan tanganmu di dadamu. Taruh. Takin. Kalau yang lain itu takin kalau ke apa? Torekot beda. Torekot ngisi, kalau ini kamu udah pinter. Ya. Ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini entah riado, entah latihan, mudah-mudahan nggak latihan. Antum nggak boleh tahu. Pokoknya ikutin aja. Antum main cepet. Mau? Bisa ngobatin diri loh. Dijamin. Ngobatin diri, ngobatin kerasukan. Lihat aja. Nah, yang Andung ini nyampe ini nih ada di belakang Andung loh. Orangnya wali loh. Tunjukin aja ya. Daya daka ala sadrika al qalbu. Udah paham ya? Iya kan? Letakkanlah tanganmu di dadamu. Hati. Sudah? Tangan kanan dong. Tangan kanan. Semuanya. Rasakan dulu kalbu. Ikuti. Idan namala tuhibuhu linafsika. Ya. Kurang tegas. Sampaikan ke hati. Dari ini ingat, sampaikan kata-kata itu ke hati. Hati tahu itu. Nanti Anda tunjukkan artinya. Idan namala tuhibuhu linafsika. La tufa'aluhu. Dida ikhwanikal muslimina. Diulang. Dida ikhwanikal muslimina. Wa madda tuhibu linafsika. Ai fa'alu hadama. Ikhwanikumul muslimina. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, jadi itulah yang disebut talqin goroibul ilmi catin. Betul. Itulah talqin ilmu yang ganjil. Ya. Nah, gitu. Aduh, murah banget Anda ngasih talqin. Aduh. Orang puluhan tahun langsung ditalqin. Ngajar ya. Yang tadi artinya ya, menjabarkan pokoknya Anda udah selesai ya. Udah memberi ya. Udah memberi ilmu tibun. Inabah. Ya. Udah antum udah besok nggak antum yang duduk sini kalau ada yang bertanya langsung sama dia aja. Sana. Kalau kasih rezeki ambil aja. Bagi-bagi ya kalau gede. Bener ini. Seenggaknya untuk anak, untuk tetangga, untuk ibu, untuk orang tua. Sampai ya. Nah, dalami. Ya, dengan tasawuf dan terapis. Orang itu setelah belajar ilmu makrifat, kita kan udah belajar ilmu makrifat nih, ya kan? Kan datang,
tolong dong kasih ilmu yang ganjil. Ya, ilmu yang ganjil itu tadi. Oke, dong isi dulu ruhnya. Rasulullah bersabda, dayadaka ala sadrika al-qalbu. Letakkanlah tanganmu di dadamu atau di hati kamu. Idan namala tuhibuhu li nafsika la tafa'aluhu. Maka apa yang kamu tidak suka untuk dirimu, itu artinya apa yang tidak suka untuk dirimu jangan kamu lakukan. Duduk. Itu artinya. Kan tadi sampai tuh. Taruh di hati kan? Nah. Dida'ihwanikal muslimina. Terhadap saudaramu sesama muslim. Paham? Jadi apa yang kamu tidak suka untuk dirimu jangan kamu lakukan terhadap saudaramu sesama muslim. Naik talqin keduanya. Wa mada tuhibu li nafsika, dan yang kamu suka untuk dirimu, kalau kamu suka, aib alu hadama ihwanikumul muslimina, lakukanlah sedemikian terhadap saudaramu sesama muslim. Kalau tidak suka, jangan lakukan. Kalau suka, lakukan sesama muslim. Syaratnya sesama muslim. Kalau enggak sesama muslim, terserah kamu. Mau tarik 1 juta, 2 juta, itu terserah kamu. Paham nggak nih? Itu talqinnya. Nah, nama ilmunya nanti yang dong bahas Gharaibul ilmi, ilmu yang ganjil. Dalam hal ini Rasulullah menegaskan, setelah selesai ditegaskan sama Nabi, Aliya astaddadu lil mauti min mauduatil ma'rifati li annahu yajibu atawuhul awla wa yatu qabla ayyi syai'in akhara. Persiapan untuk maut itu termasuk pokok dari ilmu. Karena itu harus diutamakan sebelum yang lain. Sakit itu kan persiapan mati, bro. Sampai. Maka kejar ilmu untuk bisa memahami konsep ini, gitu maksudnya. Ya. Itu nasihat dari Nabi. Jadi silakan di dunia intelektual dijabarkan secara akademis yang hal ini. Dibuat susah untuk nih. Ini sebenarnya sudah hikam ya, ilmu ini hikam ya. Nah. Tapi insya Allah bisa. Dan ini masuk ke disiplin ilmu yang lain. Karena talim kita hari ini terkait pengobatan Islami dan syarat awal sudah ada ijazah, maka Anung harus menyampaikan sisi ilmunya yang lebih spesifik. Ya, berarti yang di luar kalau mendengar juga nggak dapat. Ya enggak lah, nggak bisa menterapi. Nah, penyembuhannya terserah Allah. Jadi ada kelebihan di situ. Ya, insya Allah. Ini kan terkait dengan pengobatan Islam melalui jalan tasawuf dan torekot. Didasari dulu keilmuannya dengan disiplin ilmu, namanya apa? Tibun Nabawi. Satu yang mesti paham, Tibun Nabawi. Ya. Kedua, pengkokohan iman. Pertama benar apa? Makrifatullah. Ya, kedua talqin gharaibul ilmi. Ketiga, tibun nabawi. Keempat, penguatan kembali ikhlas. Kelima, ruqyah syar'iyah. Keenam, herbal. Duduk. Maka antum buka praktek izin ke negara gitu. Udah? Udah ya? Mau buat skripsi antum? Itu kan jelas. Silakan aja buat skripsi ini padat ini. Ini babnya bisa puluhan ini. Karena sudah mengungkap esensi. Ya. Siap?
membuka tasawuf dan psikoterapi yang sebenarnya ya. Tanya Ikhwan Fauzi nih, harus lebih antum punya. Duduk, harus lebih. Kalau nggak lebih nggak boleh ngaji sini. Gimana? Siap ya? Udah start. Pertama kita start. Berarti kita sekarang makrifati, kenali, pelajari, dalami Tibun Nabawi. Definisi Tibun Nabawi ada dua kata. Tib artinya apa? Tib. Kan katanya tib. Usul kata tib jadi tabib. Sudah tabib itulah kedokteran. Bahasa Arabnya artinya kedokteran. Nabawi artinya harus dinisbatkan kepada Nabi. Jadi dokter yang harus berdasarkan Nabi. Nisbatnya dulu. Jadi pengobatan Tibun Nabawi harus ada sandaran dalilnya sunnah Nabi, hadis Nabi. Di luar itu namanya bukan Tibun Nabawi. Kalau sakit kepala diobat dengan CTM namanya Tibun CTM. Gitu. Bukan Tibun Nabawi. Gampang ya? Udah ada. Jadi apapun juga antum berobat gunakan dengan Tibun Nabawi. Jadi dasar ilmunya harus melalui hadis Nabi, sunnah Nabi, perbuatan Nabi gimana? Ya kan? Nabi ngobatinnya itu dipegang loh, Po. Nggak ada obat loh, belum ada obat loh, dipegang aja loh. Makanya ada dasar menguatkan iman. Tuh. Udah selesai. Kuatin aja kepada Nabi, udah bisa ngobatin. Pelajari sunnah Nabi. Gimana cara dia mengobati? Ya. Herbalnya dikit cuman. Dikit. Yang tercatat di Quran kan madu, apalagi? Habatus sauda. Itu yang terlihat kan? Banyak nggak? Enggak. Jadi prioritasnya apa? Dari pengobatan kejiwaan ruhani, sedikit sekali ke pengobatan secara fisik. Dan kalau antum gak yakin bahwa obat itu dari wahyu dari Allah, antum tidak beriman. Maka itu yang gak sembuh. Sama kita kalau gak yakin dengan akhirat kan? Bukankah Quran asyifa? Iya. Ya, itu ilmu yang ganjil. Ya, nah kita lanjutkan dulu. Udah, Tibun Nabawi start. Jadi tib artinya kedokteran. Maka disebut tabib. Nggak enak kalau disebut tabib ya. Nggak laku. Ya. Nah, disamain tabib dekat dengan ngadukun kan. Dan nama kedua Nabawi. Jadi harus seorang tabib itu menisbahkan obat apapun terapinya dengan dua. Hadis dan sunnah. Ya kan? Kepada Nabi SAW. Maka konsep Tibun Nabawi, jawab. Kalau ditarik ke epistemologi, namanya apa? Konsepnya gimana Tibun Nabawi? Harus ada dalil dari Al-Quran. Duduk. Tuh konsepnya. Banyak gak ngaku Tibun Nabawi gak ada dalilnya dari Al-Quran, gak ada dasarnya, bukan Tibun Nabawi, tertimbun namanya, kayak longsor di Cianjur. Duduk ya, kemana ngajinya? Al-Quran dan Sunnah ya, harus ada dasar dalil Al-Quran dan Sunnah. Penjelasan ulama dan tafsir ayat-ayat hadis yang berbicara tentang kedokteran, kesehatan, segala macam obat terkait dengan itu, sumber dasarnya ke sana. Ya. Misalnya tentang habatus sauda, Rasulullah bersabda, catat habatus sauda, 1, esensi obatnya. Rasulullah bersabda, hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari. Inna hadihil habata sauda sifaun min kulli da'in illa min syaimi. Sesungguhnya pada habatus sauda terdapat obat untuk segala macam penyakit kecuali mati.
Kecuali mati, berobat sini, mati, nggak urusan di sini, bro. Ya, nggak urusan di sini. Mati bukan urusan di sini. Setuju? Alhamdulillah. Ya, makanya kalau ada obat, ibu kalau berobat sini mati nggak urusan sini ya, gitu. Berani nggak ngomong gitu? Kan harusnya gitu kan. Setuju Pak? Ya mati bukan urusan sini, ya gitu. Tapi kita wajib mengobat. Dari habatus sauda aja ada pengecualian. Ya. Tua, mati, keriput, ya nggak ada obatnya. Itu penyakit ketetapan kan? Iya. Udah ya, habatus sauda satu hadis esensi obat. Inna hadihil habata sauda sifaun min kulli da'in ila min sya'ami. Dalam riwayat lain, ya riwayat lain ya, kecuali ketuaan penyakit tua dalam bahasa Arab, ya. Ada tadi hadis tadi kata kuli, ada kuli kan? Dalam hadis tersebut maknanya kuli mayoritas. Ya. Jadi kita bedah dulu hadisnya supaya kita bisa dapat esensi itu kemana arahnya, takarannya berapa, ya mayoritas. Jadi semuanya. Hadis Rasulullah kan sering bersabda begini, misalnya gini ya, kulu bida'atin dolatun. Kulu, ya, setiap ajaran sesat adalah kesesatan, ya kan? Artinya itu semua. Kalau yang namanya ajaran kesesatan pasti kesesatan. Kalau di sini istilahnya apa? Habatus sauda berarti di obat apa? Ibarat makan, antum lah makan. Lauk, josayu, namanya makan enggak? Namanya apa tuh? Indak makan tuh namanya. Apa namanya? Apa namanya? Mangudo. Bagus susah. Nah, kalau makan langkok harus ada nasi. Jadi nasi itulah kuli. Tuh. Jadi kalau meramu obat harus ada habatus saudanya. Duduk. Ini rahasia sebetulnya. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ada kunyit harus ada habatus saudanya. Ya. Sakit kepala harus ada habatus saudanya. Sakit gigi harus ada habatus saudanya. Itu kuli. Tadi itu satu disiplin ilmu. Jadi gini, kalau antum, tapi jangan kimia ya. CTM dimasukin habatus sauda, bingung. Sati natural, tadi kimiawi, ya nggak bisa. Yang natural, misalnya antum yakin ini daun sirsak, bisa dicampur dengan habatus sauda, gitu ya. Enggak saling merusak dia. Lebih jelas lagi kalau tahu takarannya. Ya, Bapak kedokteran Islam udah dikaji puluhan tahun ini. Udah tahu Bapak kedokteran Islam siapa? Itu dia. Udah ya, jadi satu dasar ya. Yang pokok ternyata habatus sauda. Kalau habatus sauda aja boleh. Ya. Sedangkan yang sifatnya mayoritas lebih besar lagi, Allah berfirman, dia Al-Qasas, ini firman. Jadi kalau gini maksudnya, ini Allah yang menunjukin orang ini melarat banget, benar-benar nggak bisa obat, habatus sauda udah mahal ya. Maka Allah turunkan firman. Begitu maha sayangnya Allah untuk bisa berobat. Pakai aja firman ini. Nah, kalau antum sakit, Al-Qasas surat 28 ayatnya tahu nggak? Kira-kira untuk penyeimbangan apa? Spiritual 8 baca. Coba.
Suratnya 28, ayatnya 88. Wala takdur. ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلى وجهه له ملك له الحكم إليه ترجعون. Janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Ternyata kita katakan, nah ini ada bingung ada diterapkan kayak istimewa ini. Yang ini, kalau kita nggak bisa beli obat, ucapannya satu aja. La ilaha illallah. Itu dia. Semua hancur tuh, penyakit hancur. Baca, betul nggak? Nah, itu obatnya. Sampai itu. Itu dia. Jadi ternyata obat fisik itu bisa diobat dengan doa, dengan roh, apalagi kalau kuat. Ya, antum pernah sakit gigi? Pernah. Kalau imannya kuat, la ilaha illallah. Tuh, orang kamu, la ilaha illallah. Artinya, tapi syaratnya keyakinan kalau enggak mampu, iman antum ya masih diragukan gitu aja. Nah, kuncinya itu aja. Sebenarnya kan kamu kan? Setuju udah. Itu kan. Kalau nggak mampu minta sama ahlinya orang mulia ya, cari wali itu. Mungkin mau jadi wali itu. Wali negari namanya. Obat ini, jadi beda-beda. Cuma ini bisa dipakai untuk memperkuat. Kalau iman kita masih 100 tambah timbul. Betul ya? Ini apa ya? Hadis Habatus Sauda. Ada ulama berpendapat lain. Jangan lihat ya. Anu cari nanti yang rajin. Kalau antum mendalami ilmu timbul, pas ketemu Habatus Sauda, antum akan bingung di Mbah Kiai Google itu, Mbah Kiai YouTube akan bingung karena bertolak belakang mereka punya keilmuannya. Tapi yang rajin satu aja yang menunjukkan nanti. Itu berdasarkan berdasarkan Al-Qasim tadi, ya. Jadi ada yang berpendapat Habatus Sauda tidak menyembuhkan semua penyakit, hanya mayoritas, minoritas. Dan pendapat yang rajin berdasarkan ayat tadi dapat menyembuhkan semua penyakit. Jadi harus dimasukkan itu. Jadi kalau la ilaha illallah minum aja orang 3 butir. Habatus Sauda. Apapun juga penyakitnya, gitu. Udah dapat satu resep. Ya. Tapi ada ulama yang tidak bisa begitu. Satu enggak. Dalam proses keilmuan timbul nabawi, kita perlu melihat penjelasan ulama tentang dalil. Timbul nabawi itu sudah karena ada nabawinya, ya. Dalil ke dalil enggak, ini bukan dalil ke dalil aja memang harus dipahami begitu, kan ada nabawinya kan, ya. Tidak boleh mensyarah sendiri, paham enggak? Jadi antum mensyarah sendiri, digabung dengan ilmu dokter, nggak bisa. Jangan sekali-kali terapis, ya. Orang kasih tahu
psikoterapi, mensyarah obat yang mengandung esensi yang akan diminum secara fisik dilarang, kecuali ada rajin dalil yang kuat. Duduk ya, itu poinnya, dan didukung dengan sunnah dan Quran. Duduk ya, sampai sini dulu kan? Itu dari ini ya, itu patokan kita. Kalau ada dokter gimana? Aduh ini, aduh sini, aduh sini, aduh ini. Yang nama obat generik. Betul kan namanya generik? Nama itu. Ya. Bikin esensi ini bagus. Jadi tidak boleh membuat tafsir syarah sendiri, tetapi lihat tafsir ulama. Kalau antum nggak mampu mentafsir, karenanya berbeda antara makanan bergizi dengan obat. Beda nggak? Beda nih. Ini makanan ini bergizi. Antum minum madu tiap pagi pakai air itu gizi, bukan obat. Tapi kalau antum diisi ruhnya dengan takaran yang betul, maka itu jadi obat. Habatus sauda juga begitu. Kalau terus minum, tidak tahu ilmunya, tidak tahu tempatnya, maka itu jadi gizi. Nah, sampai ada orang yang mengobati dengan beras, tapi kalau dimakan tiap hari beras menjadi gizi, jeruk jadi gizi. Tapi ada beras limau yang menjadi obat. Setuju nggak? Itu yang patut diikut. Macam-macam mana? Apa yang campurnya? Enggak gitu. Enggak begitu. Timbul begitu. Beda antara makanan bergizi dengan obat. Kalau masih ada menyebut sama, salah bro. Kadang-kadang di dunia medis kedokteran tapi sama ini. Kurang gizi, banyakin gizi, itu akan menjadi obat salah. Bukan timbul. Paham ya Mas Dokter Imanowati ya? Dengan Pak ini fakultas ini. Depannya. Bukan gizi, berbeda gizi dengan obat. Berarti obat perlu ilmu tidur, perlu takaran, perlu syarah yang rajin, gitu kan ya? Bahasanya. Batuk lagi. Kopi itu gizi. Kalau didoain jadi obat. Sampai. Contoh firman Allah tentang pisang. Apakah itu menjelaskan tentang kedokteran atau tidak? Harus tahu. Khususnya terapis Islami, akademis yang meminati bidang ini, ilmu yang ganjil ini, kata Nabi, kita tidak boleh sembarangan menisbahkan kepada Nabi. Kita tidak boleh sembarangan menisbahkan kepada Nabi. Kalau Nabi itu dinisbahkan, dianggap itu dari Nabi, maka obat itu tidak bekerja. Itu namanya banget. Ini Nabi memakai ini, dijamin obat itu tidak bekerja. Paham? Makanya kalau tidak ada jelas itu dari Nabi, jangan dinisbahkan ke Nabi. Ya, itu ilmunya. Sampai ke ilmu di sini paham ya? Paham ya? Makanya saya tidak mampu ya obat kata ini kata Nabi ini menurut ulama itu belum tentu. Jadi ngetes gampang. Ini bukan tipu nih, karena aku baca bismillah, calotin gigi sakit nggak sembuh. Walaupun itu bahasanya baik, karena nggak ada nisbah Nabi melakukan itu kan. Duduk kan? Kira-kira gitu. Kita tidak boleh menisbahkan sembarangan, padahal bukan. Dari Al-Mughirah, ia mendengar Rasulullah bersabda,
Hadisnya riwayat Bukhari bernomor 1291 dan riwayat Muslim bernomor 4 sahih. Ya. Inna kadiban ala Aisyah kadiban ala ahadan man kadaba ala muta'amidan fayat kabawa makadahu minan nar. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta pada selainku. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Antum menjual nama Nabi itu dari Nabi langsung badannya jadi sakit. Nggak cegah sama jadi. Duduk betul. Itu hadisnya. Dan hadis ini mutibun. Hadis riwayat Bukhari nomor 1291, hadis riwayat Muslim nomor 4. Tuh ya. Jangan jual aku. Banyak sekarang. Banyak banyak. Tolong itu jadi pakem di epistemologi. Jadi nggak nyari kemana-mana langsung dihadiskan. Ngaco ini. Bermanfaat ilmunya? Enggak kan? Karena tibun nabawi berarti ada mesti terkait dengan Nabi, betul kan? Nabi terkait dengan Quran, setuju? Contoh lain. Kita bicara madu. Yang kedua, esensinya madu. Apa itu tahu? Kalau di Indonesia apa itu tahu? Jintan. Tahu jintan? Sama kan dengan merica. Sama tapi yang hitam. Yang bagus yang black. Ya. Duduk. Makanya belajar ini dulu. Esensinya belajar kalau di Indonesia apa? Ada yang berbeda, jenisnya berbeda, esensinya sama. Lali di Jawa kangkung, di ada apa? Ribuan itu. Coba dicatat dulu. Bingung bisa tuh. Jadi semua esensi itu ada di madu, ada di batu, sauda. Ada jahe, ya, ada unsur hangat, bukan panas. Itu unsurnya hangat, bukan panas, panas nar. Korek api, rokok, jilat ujungnya, itu nar namanya. Bukan jahe, ya beda. Ada kunyit, ada temulawak, namanya apa itu? Itu esensinya kalau kita ke kebun apa? Nah itu nggak sekarang, bisa habis waktunya ya. Kita dikelompokkan dulu satu-satu. Jadi di sini kan udah jelas, tapi gimana? Nggak bisa. La ilaha illallah. Gitu aja. Nggak bisa 10 ya. Imannya naikin. Iman terkait ikhlas. Ya, ikhlas belum ada. Taubat. Taubat ada inaba. Taubat inaba ada kaitannya. Taubat kaitannya dengan istighfar. Inaba kaitannya dengan diri dulu ya. Betul. Inaba menuju kepada Allah. Ya. Taubat berhenti. Harus lakukan dong. Kalau inaba, ya ini maka ini makomat inaba itu tinggi. Kalau kita tahu makomat awal tasawuf apa? Makomat kedua apa? Makomat ketiga apa? Inaba makomat keempat. Jadi makomat yang paling tinggi. Taubat makomat kedua. Itu harus dirunut tuh. Obat juga begitu. Jadi disebut secara tasawuf harus nanti rekod di makomat dulu. Nah, kita bahas dulu ini terlalu jauh kita bahasannya. Pelan-pelan tuh.
madu. Langsung madu ini ke Quran ya. Berarti lebih bagus di madu ini. Ya, madu kan ada di Quran langsung. Allah berfirman di An-Nahl 16:69 baca. 6 bulan. Summa kuli min kuls. Ada kul. Berarti itu masuk pokok. Kul. Coba. Summa kulli min kulli samarati faslukil subula rabbiki zulula yakhruju min butuniha syarabun muhtalifu alwanuh fihi syafa'un linnas inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Kita gunakan akal kecerdasan kita firman ini ya untuk membaca menjadikan obat. Ya, kita baca dulu. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan. Madu nggak ada. Nah, nggak ada di madu kan susah nih. Makan aja buah-buahan, tapi langkok. Ya. Mangga, simangko, durian, rambutan. Nah, makan dulu supaya jadi madu. Kalau saya enggak, itu kan ikhtiar. Tempuhlah jalan Rabbu begitu. Banyak keluar efek. Latihan. Tipu di baru, disaring dulu. Banyak aja baru. Nah, dari perut lebah itu keluar minuman madu bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat. Kalau disuruh makan buah 10 macam-macam minuman bisa saya baca coba itu 10 macam tadi. Itu maksudnya. Itu menjadi obat. Itu bukan gizi. Itu obat. Sampai. Tapi kalau tidak diisi dengan pengertian obat itu menjadi gizi. Betul nggak? Karena itu makanan. Ada orang tiap hari minum 1 sendok madu di air panas, ya belegok. Wah ini mengobati kanker. Nggak bisa gitu. Maka itu hanya memperkuat badan menjadi gizi, daya tahan. Kalau ini jadi obat beda lagi. Takarannya berbeda, campurannya berbeda. Ditimbun dia aja. Tuh. Nanti takarannya kasih tahu ya. Menurut sepakat ulama Tibbun Nabawi, semua yang disebut dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih, kalau berbicara tentang kesehatan dan pencegahan ada perbedaan. Gizi ke kesehatan, ya betul kan? Tibbun lebih cenderung menekannya kepada pencegahan. Rasulullah bersabda, "Man tasabah bisa bitamar ajawatan lam yakun dalika alaihi wa sumun wa asir."
Barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma, kurmanya spesifikasinya ajwa, kurma ajwa, pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir. Duduk. Hanya hari itu. Hadis riwayat Bukhari. Kapan antum memakan buah kurma 7 itu? Kalau antum ragu, ada kepala dukun, dukun itu tukang sihir, makan 7 kurma. Ngerti nggak nih? Kan harus jelas begitu. Sampai, ya, maka antum tidak kena racun. Ini hadisnya, itu maksudnya itu. Sampai ya. Bukan nggak kena racun minum 7, ya nggak mempan kayak gitu. Ketangkap nggak kira-kira maksudnya? Udah ya? Ada pertanyaan lagi nih? Enggak ya? Itu tadi ilmu yang perlu kita pahami masalah ke kurma. Dan ingat kurma ini penetapannya azwa. Ada jenis kurma azwa. Semua kurma bisa, bukan azwa aja. Ulama tidak harus kurma azwa, tetapi kurma apapun, karena yang menyembuhkan adalah dalam konsep ini tauhid Allah. Betul? Sama seperti tadi. Apa itu sauda di sini namanya? Sama dengan itu. Jadi kalau ditetapkan di hadis kurmanya harus ajwa, cari mabok antum. Nggak ada di sini. Ada kurma umum. Jadi kamu boleh kurma itu. Mantasaba bisa kita malas ajwa asal. Lam yaduluhu dari ayat sumun walasir. Jadi berarti ada sihir. Sihir itu mendekati kepada racun pemain. Jadi kalau antum ragu dengan itu, sesuatu daerah ingin tidak kena gitu, maka 7 kurma. Kalau antum sudah kena racun, maka 7 kurma ya sembuh. Dokter aja itu dengan bukan begitu caranya. Pencegahan awal. Udah bahaya. Itu antara hadisnya. Madu termasuk kulit. Semuanya termasuk campuran. Jadi madu bisa dicampur, tapi jangan diesensikan campurnya seperti kimia umum. Tahu nggak? CTM anjurin masukin ke madu, rusak tuh. Habatus sauda dimasukin ke madu, rusak tuh. Yang memproses tubuh itu makan satu, madu satu. Jangan diaduk karena kita sistem pengobatannya natural. Tuh enggak? Tibun jangan diaduk begitu kecuali dikasih tahu sama ahlinya. Duduk ya. Hampir sama sebetulnya. Karenanya penterapis Tibun Nabawi harus memenuhi syarat-syarat pengobatan. Syarat-syarat penterapis adalah sebagai berikut. Ini syarat. Tadi esensinya 2 yang menunjukkan 3 habatus sauda, madu dan kurma. Ya. Ternyata kurma hanya untuk pakan. Duduk, hadis ada. Dan kalau dimakan sehari-hari jadi gizi. Ya. Udah sampai ini Pak ya, sebelum lanjut syarat-syarat penterapis secara Islami di Tibun Nabawi. Ya, syaratnya 1. Harus dilakukan oleh ahlinya, punya dasar ilmu, punya kuat makrifat Allah, sudah belajar dalam waktu yang lama. Karenanya Rasulullah dalam ini bersabda, barang siapa yang melakukan pengobatan dan dia tidak mengetahui ilmunya sebelum itu, maka dia bertanggung jawab. Jadi dosa orang itu tidak, gitu. Paham ya?
hadis riwayat Nasai. Kesimpulan jumhur ulama. Kesimpulannya dari hadis tadi, tidak boleh menjadi dokter jadi-jadian, tidak boleh jadi tabib jadi-jadian, tidak bisa tabib diwalikan. Saya walikan antum mengobati, nggak bisa. Duduk nggak? Nggak bisa. Tabib tidak bisa diwalikan, asisten boleh, tapi harus ada nempel tabib. Tuh, nempel tabib harus ada di sebelah tabib. Ya. Keduanya harus belajar. Ada proses membutuhkan waktu yang lama. Dalam hal ini Imam Syafi'i menyampaikan nasihat kepada muridnya. Akhi, kalian tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Jadi dasar ilmunya ini. Jadi uraiannya dari Imam Syafi'i ini untuk ilmu termasuk dari ilmu tidur. 6 perkara itu: 1, zakaun, kecerdasan. Kita udah belajar ilmu akal. 2, hirsun, ada kemauan, semangat. Ya, bukan karena laku ini lagi bekam laku kita bekam. Ini niatnya nggak benar nih. Lagi laku dijual nih, bekam nggak bisa. 2, hirsun. 3, ijtihadun, punya cita-cita. Tentu cita-citanya ijtihadun itu tinggi. 4, bulghatun, ada bekal ilmu. 5, mulajamatul ustazi, sering duduk dalam majelis bersama ustaz. Ya, berapa lama aku duduk di sini? Harus duduk dulu di sini. Ya, 2 minggu sekali datang. Kalau hujan gimana itu? Ada transportasi. Ya. Nah. Terakhir, tulul zamani. Tulul zamani, sabar, waktunya panjang. Baru kita bisa terapis. Itu terapis secara Islam yang benar. Secara disiplin ilmu diurai untuk mendapatkan ilmu yang ganjil. Kata Imam Syafi'i terkait Tibun Nabawi: pertama, jakaun; kedua, hirsun; ketiga, ijtihadun; keempat, bulgatun; kelima, muljamatul ustazi; keenam, tulul zamani. Ya. Maka tidak bijak jika ada orang mengikuti pelatihan sekali 2 kali tiba-tiba buka praktek. Nggak bijak tuh. Ya. Contoh, di Saudi Arabia, siapa yang pernah di Saudi? Jika orang ingin membuka bekam saja, sekolahnya 2 tahun terlebih dahulu. Nggak percaya pergi ke sana. Berapa lama? 2 tahun. Kok indah seminggu cari cucu-cucu? Nggak bisa macam itu. Lebih berat dari medis tuh. Kalau kamu jawabnya langsung pada Allah. 2, lakukan oleh orang yang sudah berpengalaman. Jangan sampai pasien jadi tempat uji kelinci percobaan. Nggak boleh. Kalau mau jadi kelinci, kamu tentu jadi terapi. Contohnya dulu, jadi kelinci percobaan dirinya diminum muntah-muntah 3 orang di sini. Nggak percaya itu, jalan muntah 3 hari untuk herbal, menggiling sendiri di sana. Tahu itu. Jadi jangan jadi kelinci percobaan. Ada pasien datang kita buat kelinci percobaan dosa. Duduk ya. Ini jangan sampai ketika gagal, ini paling dilarang ya orang terapis. Nggak boleh keluar nih ngomongan ini walaupun benar. Afan aki kadarullah, paham? Ya, kadarullah. Kita hanya tawakal dan ikhtiar. Nah itu nggak profesional terapi. Itu kadarullah gitu, antum mati. Nggak boleh, itu nggak boleh. Kalau di medis nggak terserah. Itu pun nggak boleh gitu. Ucapan itu ditinggalkan. Walaupun ucapan itu benar,
Duduk gak? Ya. Oh, susah juga ya. Susah juga. Ngomong afan akhir kadarullah nggak boleh. Sudah itu tawakal ikhtiar nggak boleh. Bingung nggak tuh? Bingung ya? Pasien yang butuh itu. Paham nggak maksudnya nih? Ini udah makrifat sebelumnya ini. Nanti ini menjelaskan lebih dalam perkara ini. Jadi itu syaratnya. Keempat, sesuai dosis. Jadi ada dosis yang dikasihnya tibun itu. Inilah yang paling penting dalam konsep tibun nabawi. Di sini sering banyak gagal. Dosis ini paling susah. Dijelaskan oleh para ulama tibun seperti Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di diagonnya. Ya. Jadi nukil dari dia kalau untuk dosis, ya. Dia ambil dari Rasulullah, ya. Dalam perkara dosis bersabda. Perhatikan maksud saja pengertian karena panjangnya ayat ini kalau dibaca. Ada seorang menghadap Nabi, ia berkata, saudaraku mengeluhkan sakit pada perutnya. Dalam riwayat lain disebutkan di hadis ini sahih sakitnya diare. Nabi berkata, minumlah madu. Hadis ini saya ya. Kemudian orang itu datang untuk kedua kalinya. Nabi ngomong lagi, minumlah madu. Orang itu datang ketiga kalinya. Nabi ngomong juga, minumlah madu. Sudah berarti tiga kali. Setelah itu orang itu datang lagi dan menyatakan, aku telah melakukannya wahai Rasul, namun bukan sembuh, malah bertambah mencret. 3 kali. Nabi bersabda, Allah Maha benar. Allah Maha benar. Perut saudaramu yang dusta. Berani ngomong kayak gitu. Berarti 2 kali dia minum UB dari antum darah tangan. Allah Maha benar. Pada antum kan memicu. Kapal antum kan memicu berdusta. Minumkan lagi madu orang itu. Keempat, penutup. Duduk. Itu sistem terapinya. Itu kan bukan dosis. Nah, minumkannya lagi, maka saudaranya pun sembuh. Hadis riwayat Bukhari. Itu dia hadis. Ikut sekali, 3 kali datang ya. Ansur minum UB-nya. Hari kedua nak minum. Enak lah. Ada dasarnya. Ada dalilnya. 3 kali naik kok. Begitu tibun. Antum bisa mengamati di sini tibun atau bukan? Ayo, tibun atau bukan? Ini yang di apotek nih. Dan semua ada dalilnya. Nah, makanya kalau nggak sabar nggak usah buat ini ya Pak ya. Udah dong langsung aja mau bayang sama tunggu dulu ini aja baru satu komisi berat. Jangan kesana dulu nanti ada satu rakyat itu. Itu kata Nabi dan itu sabda dan itu dari Allah. Allah Maha benar dan menurut saudaramu ini berdusta, minumkanlah madu kembali, maka saudaranya pun akhirnya sembuh. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa dalam proses pengulangan pemberian madu terdapat konsep tibun nabawi. Obat itu ada kadar dosisnya sesuai keadaan penyakit. Nggak mungkin lah kamu pengen sembuh langsung minum sebotol madu. Nggak bisa kayak gitu. Orang sekarang kan yang cepat aja kan. Ya betul Kak. Tonikum ya. Kamu minum kamar tenaga. Minumlah sekaligus. Dosisnya 2 sendok. Diminum 3 sendok. Pecah sama mulut kamu panas. Nggak ada di sini bilangnya. Sariawan. Kalau udah tahu udah minum mulai itu kan. Sekaligus makin cepat. Udah dari semua hari bisa jangan minum obat sekaligus 4 sendok. Berani gitu. Nggak begitu nanti ya. Nggak begitu. Jangan bukan begitu. Ikuti tuntunannya.
Itu baru obat medis. Obat herbal ada kayak gitu. Gimana lu sembuh? Kalau yang buat obat nggak ada, katanya dia nggak buat obat. Padahal orang masak obat, kalau masak obat dia juga obat itu masak obat. Ada ini susah, udah mau tahu enak kan juga. Tapi aja ya, ngomong, ini lagi, ubinya kan berguna. Iya, itu apa? Nah ini begitu, langsung turun lagi, apa? Tujuh, 10. Udah duduk ya. Ada penyakit ringan, ada penyakit sedang, ada penyakit berat. Pasti dosisnya juga berbeda. Kalau di sini tibun, dosisnya sama, caranya berbeda. Catat, tibun itu dosisnya sama, caranya beda. Kalau di medis esensinya tambah naik. Kalau dua PC, 2 botol menjadi 10 botol. Ayo. Nggak percaya? Kalau udah kronis, pasti obatnya dek kita bengak juga kan? Bau benya 2 buah saja katanya. Beda, tibun beda. Ya, salah ya. Nanti sampai ke situ. Ibnu Hajar al-Asqalani, ahli tibun, berkata, sungguh para tabib sepakat bahwa satu penyakit itu berbeda cara pengobatannya sesuai dengan umur, itu yang disesuaikan. Perhatikan ini, umur, bayi, anak dewasa, orang tua, ibu hamil berbeda, dan keadaan makanan yang jadi makanan kebiasaannya. Contoh, ginseng, pernah dengar? Ginseng Korea, rimpang kan? Kata orang Korea, memakannya maka akan kuat, kan gitu kan? Iya kan? Tetapi orang Jawa apa namanya? Ginseng juga. Namanya jahe jetemu lawak, lebih kuat. Kalau makan ginseng lah mahal. Temu lawak tak unggul di dapur, jahe tak unggul di dapur, antum beli ginseng enggak namanya. Jadinya sama. Ayo, kan susah tuh. Udahlah kalau pengen ginseng, kalau beli di toko antum kupak piti antum. Ambil saya jahe di dapur, 2 siung sama banyak, temulak 2 siung, ancuan rendam jorangnya, sama minum ginseng. Kan ilmu tuh. Dulu ya, kira-kira gitu. Jika dosisnya kurang maka tidak menyembuhkan, dan jika berlebihan maka akan timbul bahaya. Itu medis. Ya. Kalau natural, dosis berlebihan jadi gizi. Duduk. Karena yang dimakan adalah gizi. Tapi kalau dikasih sirup jadi obat. Kalau kelebihan jadi gizi. Duduk. Obat medis, kelebihan jadi sariawan. Duduk. Ya, itu logika itu. Duduk gak kira itu? Ya, ada orang minum STM, 1 gak mempan, 2 gak mempan, 3 gak mempan, 4, tunggu aja mati. Gitu. Tunggu aja mati lagi kan? Iya kan? Sama orang sakau, alun naik. Tunggu saya mati, naik tuh mah. Sama dengan gitu. Itu baru satu penyakit ya, belum penyakit lain, pasti berbeda cara dan dosis secara tibun. Misalnya minum madu, habatus sauda, tanpa dosis yang benar maka dia menjadi gizi. Kalau dosis dan ilmunya tepat maka jadi obat. Maka ini bukanlah konsep tibun nabawi kalau dia hanya ke gizi. Ya, nah tuh. Contoh lain, minum madu setiap hari karena kebiasaan, banyak. Jika sesuai dosisnya maka termasuk tibun nabawi. Ada bertanya, ada aturan, ada ilmu, maka menjadi obat.
Jika tidak maka hanya sekedar minum bergizi saja. Duduk ya. Tolong bedakan itu. Ya. Bagaimana cara mengetahui dosis dan indikasinya? Secara tibun, secara ilmu keislaman, melalui ilmu tabib terdahulu. Contoh, saat seorang Mesir kuno menemukan di dalam piramid yang sudah bertahun-tahun ada madu dan masih bagus, ini karena madu itu sifat madu, tidak bisa busuk. Duduk. Madu yang berendam 10 tahun tidak busuk, asal jangan ada udara masuk. Kalau madu benar ya. Kalau madu campur campur gula apa? Madu jadi-jadian itu. Ini namanya madu. Banyak tuh, hati-hati. Dan pada zaman sekarang melalui penelitian ilmiah yang valid, menyingkirkan faktor kebetulan dan bukan sekedar testimoni. Perhatikan itu. Tidak. 4. Syarat menjadi penterapis, memiliki kemampuan diagnosis penyakit. Sama medis ya. Gimana caranya? Beli ayat pendeteksi dan dicucul-cucul. Kalau dia dengar dicucul-cucul, itu bukan tibun. Enggak begitu. Ilmu syaratnya ada 2. Iman dan firasat. Catat. Diagnosis untuk ilmu tibun, ilmu keislami adalah iman dan firasat. Duduk ya. Iman dan firasat itu ilmunya. Dokter nih, kita bicara dokter umum dulu. Mendeteksi penyakit tidak sekedar membaca atau teori saja kan, tetapi pernah mengamati, mengobati kan. Mungkin lama, mungkin ahli dia. Ini butuh belajar yang lama kan. Jika tidak sesuai asal praktek, maka itu bukanlah konsep kedokteran kan. Sama juga tibun begitu. Malah akan merusak konsep daripada pengobatan itu sendiri. Sama tibun juga begitu. Harusnya kita pahami tibun nabawi itu menjadi syiar Islam. Tibun kita usahakan menjadi syiar Islam dulu. Ya. Tibun nabawi bukan pengobatan alternatif. Kalau antum menyebut tibun nabawi pengobatan alternatif, antum cikui di sini. Sampai kalau orang menganggap itu alternatif, silahkan saja. Tolong rubah prinsip kita sebagai muslim. Tibun bukan alternatif. Ya. Yang alternatif itu medis. Karena datangnya medis setelah ada tibun. Setelah ada Quran dan wahyu. Betul kan? Maka kalau kita mau berobat medis dibolehkan oleh ulama. Ya, dibolehkan. Tapi pakai dulu yang tibun. Karena itu usul obat. Duduk gak tuh? Gak berubah kan semuanya kan? Besok sakit kepala langsung minum APC atau CTM nung cikui lah. Nung kaluan lah. Kan gitu. Gak perlu minum esensi kalau sakit kepala. Renungkan aja, galau. Jadi udah jelas, tibun itu bukan obat alternatif. Tapi pengobatan utama. Semua ulama sepakat. Ahli medis pasti nggak mau itu. Ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani, tibun nawawi. 1. Yakin sembuh? Iman nih. Berakidah Islam, yakin sembuh. Kenapa yakin sembuh? Karena datangnya dari wahyu. Sepakat? Keren. Gimana tuh? Dibuka di sana. Mau pindah jurusan? Itu tibun itu yakin sembuh. Kalau nggak yakin sembuh dosa kita. Karena itu usulnya wahyu. Setuju? Supaya nggak laku dokter. Medis, dokter, hasilnya dari mana? Dari wahyu? Dari uji coba, eksperimen. Setuju? Tanya Pak, betul obat dokter itu dari eksperimen? Betul. Tiap runut makhluk hidup berubah tidak eksperimennya? Harus berubah.
robah. Kalau disamakan obat medis dengan obat dulu, medis juga, celaka 12 antum. Sudah saatnya tibun bukan obat alternatif. Itu observasinya. Nah, itu perlu dicatat. Ya. Jadi kalau obat medis umumnya dari eksperimen, uji coba. Kalau tibun itu dari wahyu gitu aja kan. Pilih mana antum. Jika sakit, kalau di eksperimen maka segeralah berdoa. Runutnya gitu. Jadi kita sebagai muslim, kalau sudah meyakini tibun itu menjadi bukan obat alternatif tapi obat utama. Pertama syaratnya pas sakit doa. Apa? Doa. Kedua, setelah doa ruqyah. Oke? Ruqyah bisa dengan orang lain, bisa ruqyah sendiri. Ya. Jadi yang dua itulah yang doa dan ruqyah, bukan alternatif. Itulah yang wajib harus. Duduk. Itu bukan alternatif. Ruqyah dianggap alternatif. Antum minum pun obat sehebat apapun juga tetap menyepelekan wahyu. Duduk gak? Ruqyahnya syariah. Ruqyah itu sendiri dosis tertinggi dari doa. Jadi ruqyah itu juga doa, tapi dengan dosis yang berbeda. Setuju? Jadi kalau ruqyah dijadikan doa, nggak mempan. Ada caranya. Ada ilmunya. Disiplin kedua dari tibun tagi namanya ilmu ruqyah. Catat itu. Itu bukan alternatif. Itu utama. Nah, kalau orang nggak dapat istri sudah bertahun-tahun, kuncinya harus utama obatnya doa dan diruqyah. Kalau minum tibun mabok antum. Kemana nih? Lah iyalah. Itu Quran loh. Kalau orang nggak dapat keturunan, obat utamanya doa dan ruqyah. Kalau nggak temu pengruqyah, cari ilmu ruqyah. Bisa meruqyah sendiri. Karena ruqyah adalah doa dengan dosis yang berbeda. Kan betul tuh. Itu ilmunya. Nah, tibun itu belum selesai loh ya. Tibun masih bebedan lagi tuh. Uraiannya. Sekarang naikin kelompok kedua, ilmu ruqyah. Kita bahas dulu ruqyah. Nah, di ruqyah dulu ya, dari bawah ruqyah nanti ada yang disebut tobat dan inabah. Poin selanjutnya. Banyak lagi tuh. Nah, itu strata keilmuannya. Ya betul, strata bahasanya ya. Silabus ya bahasa kerennya ya. Ya. Kita bahas ruqyah dulu. Jadi udah jelas ilmu ini pangkalnya dari wahyu, yang lainnya hanya dari uji. Ya. Ruqyah ini bukan alternatif asal sesuai syarat-syaratnya. Mendeteksi penyakit harus sesuai ilmunya yang spesifik dan tahu letaknya. Jangan hanya melihat tangan atau mata dan lain-lain langsung mendiagnosis. Nggak begitu. Karena itu terlalu general, terlalu umum. Nah, di doa ini ada ya, kepekaannya. Nanti ada satu dasar yang disebut ketajaman itu di ilmu firasat ya. Ini jadi membek ilmu itu. Kita harus pakai ilmu ini. Jadi kalau kita membuat disiplin ilmu, misalnya seperti tarekot yang dipsikoterapikan menjadi, kita harus tahu ilmu apa yang mesti diambil di situ. Salah satunya penguatan iman, ya. Sudah itu apalagi? Firasat, ya. Firasat itu ilmu ilham namanya. Sudah itu makrifat asma, makrifat sifat, ya, makrifat Allah, ya. Sudah itu makrifat jatiyah, ya. Itu runutnya ya. Nanti secara silabus nunggu buat lah.
diagram skemanya ya supaya gampang ya. Kelima, tutup kaji dari atas. Tadi udah jelas ada masuk ruyah di bagian bab keempatnya. Tibun Nabawi terkait dengan keimanan ya. Ini sudah menguatkan iman dulu. Jadi sebelum masuk ke arah keilmuan yang disebut ruqyah, kita harus menguatkan satu keilmuan yang disebut keimanan. Konsep ini tidak ada dalam konsep pengobatan lain. Nggak ada kan? Ada di kedokteran. Dikuatkan dengan ilmu iman dulu. Nggak ada ya? Nggak ya? Jadi penguatan iman. Konsep ini tidak ada di konsep pengobatan lain. Tibun Nabawi sebenarnya berdoa kepada Allah. Ruqyah berdoa kepada Allah. Cuma dengan dosis yang berbeda. Dan mendapat keberkahan misalnya lewat madu, tergantung tingkat keimanannya. Doa tergantung tingkat keimanannya. Ruh dari madu itu akan berubah menjadi efek-efek yang berubah. Setuju ya? Air aja didoain bisa berubah ya. Ada satu kisah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kita langsung berbicara ke hadis saja. Bahwa ada sekelompok sahabat Rasulullah. Ini ruqyah. Ini kelompok ruqyah. Dahulu berada dalam safar. Kelompok manusia ini sedang safar. Perjalanan jauh. Melewati suatu kampung Arab. Kala itu mereka meminta untuk dijamu, namun penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamunya. Ini hadis sahih. Penduduk kampung tersebut lantas berkata kepada para sahabat yang mampir tadi, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Melakukan pengobatan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, itu ruqyah secara arti bahasa. Ya. Karena pembesar kampung tersebut tersengat binatang, di hadis lain disebut kalajengking, maka mereka demam. Ya. Di antara para sahabat ada yang berkata, ada. Lalu ia pun mendatangkan pembesar tersebut dan ia meruqyahnya dengan bacaan Al-Fatihah. Hanya surat Al-Fatihah. Cara bacanya tidak pakai asma. Bismillah langsung Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, irrahmanirrahim. Sampai Pak? Jangan bismillahirrahmanirrahim, jangan gitu. Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ada mat dari satu bismillah, tarik napas, ya, tarik napas. Sudah itu, putuskan 6 ke bawah, kan 6 sisanya tuh, betul? Karena ada yang bismillahirrahmanirrahim dimasukkan satu ayat. Bismillah, tarik nafas 6 ke bawah, 1 tarikan nafas. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1 nafas. Itu 1 nafas. Yang 1 nafas bismillah. Baru langsung tadi. Itu ruqyahnya yang pakai Al-Fatihah. Lalu di ruqyah tadi diberikan ya, setelah itu di ruqyah di antara sahabat itu meruqyahnya dengan Al-Fatihah. Akhirnya pembesar tersebut sembuh. Lalu yang membacakan ruqyah tadi diberikan seekor kambing. Namun dia tidak mau menerimanya. Ia mau menerima kambing itu kalau sudah diceritakan kepada Nabi. Hadisnya gitu. Nah, lalu ia mendatangi Nabi dan menceritakan kisah tadi. Rasulullah berkata, wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah. Ini orang yang meruqyah itu berkata, kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Kemudian Rasulullah tersenyum dan berkata, bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah? Bisa digunakan untuk meruqyah. Akhirnya Rasulullah bersabda, ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku sebagiannya bersama kalian. Dia tersenyum. Arti kata nggak mutlak menunggu hadis. Kalau orang udah bisa meruqyah itu bisa saja langsung ke ilham. Itu kejadiannya ya. Itu kejadiannya.
Hadis riwayat Bukhari nomor 5736, Muslim nomor 2201. Itu menggunakan Al-Fatihah. Apakah kita boleh begitu? Boleh. Cuman caranya kan. Nah, kita yakin Al-Quran adalah penyembuh, tetapi kita belum tentu bisa seperti Abu Sa'id Al-Khudri. Kenapa? Ayo, kenapa? Karena dia didapatkan dengan ilham. Nah, ini yang celaka kalau nggak ngerti hadis. Dipakai kayak andong tadi. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, katanya ya nggak sembuh. Itu spesifikasi individu. Duduk. Paham nggak nih? Ngapain diceritain? Tunggu dulu. Itu kan punya dia, ngapain diceritain kan gitu kan? Tunggu dulu. Karena ada yang kayak gitu. Ngambil hadis gak ada ilmu, Pak. Duduk ya. Nah, ini kena gak yang di luar nih? Ruqyah pakai bismillah kayaknya gitu dulu, Pak. Ya tetap aja kelanjutan kalau kena kalajengking, Pak. Gak turun demamnya. Beda orang yang meruqyah tadi, beda itu. Datangnya dari ilham. Kita yakin ya, jadi belum tentu kita seperti Abu Sa'id Al-Khudri. Karena Allah berfirman, dasarnya ini Al-Isra 17 ayat 82 baca. Sudah salah. Wan nazilu وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا حسارا. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Paham nggak maksudnya? Artinya Abu Sa'id Al-Khudri imannya udah kuat. Dia menggunakan apa? Ayat apa aja masuk. Antum kalau imannya lemah 30 juz dibaca demam juga. Betul kan? Ayat hijib 1000 tetap aja kalau imannya jolim mabok kan tuh. Jadi perlu apa itu? Satu ilmu. Untuk bisa meruqyah adalah kuatkan iman. Ini dia. Bayarlah. Itu disiplinnya gitu. Itu di apa kan? Di epistemologi kan, di akademis kan bisa. Jadi jelas. Supaya lulus kok saya pakai ini nggak sembuh-sembuh ya. Kunci penyakitnya bukan di Qur'annya, antumnya nggak beriman, antumnya kurang keyakinan, kan itu masalahnya. Iman dan keyakinan terkait dengan apa? Itikad. Betul, makrifat kepada Allah, penguatan keyakinan, betul kan? Mabok juga ngobatin orang ya pecat aja. Bukan tambah bener. Apa kata Quran? Nambah kerugian, hati-hati peruqyah. Sembarang ruqyah, imannya membeli, Pak. Masih nongkrong main ali di masjid. Meruqyah lagi, Pak. Kacau, Pak. Rugi antum tuh, udah duit keluar. Bukan tambah sembuh, kan gitu. Jadi kita kuatkan imannya. Satu season